Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi siaran langsungnya Edis TV. Ya. Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali yang mengikuti acaranya. Mari kita dengarkan paparannya ya, apa yang mereka perdebatkan. Dengan kenyataan, ya. Bentar. Saya buktikan sebenarnya yang mana yang Tuhan Anda itu. Ya. Anda tahu gambar? Saya mundurkan sedikit supaya ya. Silakan. Oke, Bang, siap, Bang. Udah. Nah, gitu kan enak. Ya, silakan. Pak Ahmad Faizal. Ya, udah jelas, Bang? Sudah mendingan lah sekarang, ya. Silakan. Oh. Ini temanya buktikan Anda bukan apa itu? Bukan. Coba belajar dulu membaca. Coba belajar baca dulu, silakan. Ya, buktikan Allah bukan Tuhan karangan Muhammad. Oh, ya, silakan. Suruh buktikan kalau Tuhan itu bukan karangan Muhammad gitu. Buktikan bahwa Allah bukan Tuhan karangan Muhammad. Oke, Bang. Oke, siap. Logika gini, Bang. Muhammad itu utusan Allah. Paham? Bukan begitu. Buktikan bahwa Allah itu bukan Tuhan karangannya Muhammad. Gini, saya kasih contoh. Tahu Lia Eden? Pernah dengar Lia Eden? Ya. Lia Aminuddin pernah dengar? Pernah, Bang. Nah, Lia Aminuddin. Pernah. Iya, Lia Aminuddin. Ya, dia ngarang Tuhan baru. Dia mengarang Tuhan baru hasil. Ya, saudara-saudara sekalian, maksudnya Pak Edis TV ini bahwa Allah itu bukan karangannya Nabi Muhammad. Ya tentu ya tentu sebagai seorang Islam tentu harus menjawabnya bahwa bukan karangannya Nabi Muhammad. Tetapi betul-betul Nabi Muhammad itu memperoleh wahyu dari Allah. Ya. Hanya saja perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, kalau saya buka Al-Qurannya, saya buka dulu Al-Quran. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Ya. Saya buka Al-Quran. Tentang Allah, ya. Tentang Allah. Bagaimana, siapa itu Allah di dalam Al-Quran. Ya. Mari kita carikan Allah. Allah berbicara kepada Musa. Allah menjaga firman-Nya. Allah Alfa Omega. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik ajaran Katolik. Ya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, Allah juga seperti manusia. Kita bisa lihat di ini, ya, di surah Ar-Rum. Ya. Di surah Ar-Rum, maka hendaklah wajahmu luas. Allah disebut, dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi Anda bisa lihat, saya pasang dulu kursornya, mana kursornya. Nah, ini. Jadi ya, allazina fitrah. Nah, ini fitrah Allah. Jadi maka hadapkanlah wajahmu, faqim wajhaka lidini hanifa. Nah, inilah fitrah, ya, menyerupai fitrah, menyerupai Allah ini. Jadi Allah menciptakan
manusia serupa dengan Allah, dan sesuai dengan hadis innallaha halaka Adam ala surati. Jadi Allah menciptakan Adam serupa dengan Allah. Jadi serupa artinya bisa berbicara. Dan memang kalau saya baca hadis-hadis saudara tentang misalnya pada hari kiamat, pada hari penghakiman nanti, menurut hadisnya Nabi Muhammad SAW, Allah duduk di kursinya menghakimi orang. Jadi mirip dengan di ajaran Kristen, ya. Allah duduk sama dengan di Injil, ya. Bahwa nanti Tuhan Yesus duduk di kursinya mengadili orang. Jadi fitrah sesuai dengan mirip dengan Allah, ya, mirip dengan Allah. Jadi kalau kita lihat lagi di yang lainnya tentang Allah, ya, tentang Allah. Jadi banyak di sini terkait dengan Allah. Misalnya lagi perintah Allah yang penting diperhatikan, ya, perintah Allah yang penting diperhatikan. Ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan saudara-saudaraku sekalian bahwa Allah di dalam Al-Quran itu adalah nama, ya, Bismillah, dengan nama Allah. Jadi Allah di dalam Al-Quran adalah nama. Ya. Jadi tadi ini saya jelaskan Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan Allah, ya. Sesuai dengan fitrah Allah. Perintah Allah yang penting, ya. Ini penting juga Anda ketahui bahwa apa perintah Allah yang penting di dalam Al-Quran. Ada di surah An-Nahl atau surah ke-16 ayat 43. Saya buka. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, perintah Allah di dalam surah An-Nahl ini memang penting diperhatikan saudara. Dan kami tidak mengutus melainkan seorang laki-laki kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada, ini perintah Allah, ya, bertanyalah. Ini penting diperhatikan. Maka bertanyalah pas'alu. Nah, ini bahasa Arabnya pas'alu. Ini bahasa Arabnya pas'alu ahlu, ya, yang ahli zikir, yang ahli mengingat, zikir, banyak mengingatnya, berzikir jika kalian tidak mengetahui. Jadi bagi orang-orang yang ingin bertanya tentang agama, maka bertanyalah kepada orang-orang yang banyak mengingat Tuhan, mengingat Allah. Begitu maksudnya. Ini perintah Allah yang penting kita juga ketahui, ya. Kemudian ayat yang terkait dengan Allah, ayat apa lagi, ya. Tuh, Allah bersalawat kepada Muhammad. Ini jadi orang biasa heran kenapa ada Allah bersalawat, ya. Kenapa ada Allah bersalawat di surah Al-Ahzab, ya, atau surah ke-33 ayat 56, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Jadi bersalawat artinya mendoakan. Allah berdoa kepada siapa? Ya, kalau ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mau menerjemahkan bersalawat di sini dengan bersalawat. Tetapi dia roba ini istilah bersalawat, ya,
Sallu ini, kata sallu dia rubah menjadi memuji, ya. Jadi kaitannya dengan Mahmud, Yahmadu, Ahmadu, Ahmad. Nah, itu kaitannya kalau memuji. Tapi kalau sallu memang berdoa, meminta keselamatan, mendoakan, bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Allah bersalawat kepada siapa, Allah meminta kepada siapa. Nah, kalau orang-orang seperti saya, ya Allah meminta kepada Allah, ya. Jadi Allah meminta kepada Allah. Apakah itu rasional? Ya rasional, karena ada ayat di dalam Al-Quran yang bisa saya tunjukkan bahwa ada Allah yang lain, ya. Allah, misalnya nama saya carikan Allah Allah ada berapa Allah di dalam Al-Quran, ya. Allah saya carikan dulu. Allah tidak bisa bicara, perintah Allah cepat, dalilnya pada mulanya bersemayam di atas air. Oh, tidak ada di sini. Allah, oh ini Allah di langit dan di bumi. Nah, ini. Jadi ada berapa Allah? Ini ada dua Allah, ya. Ada dua Allah, Allah di langit dan di bumi, ya. Dialah Tuhan, ya, yang disembah di langit. Ini yang paling mendekati Injil ini. Inilah ayat yang paling mirip sekali dengan Injil. Nah, ini, ya. Wahwa, dan dia seorang laki-laki, allazi, yang di langit, ya. Ilahu disembah, fil ardi di bumi, ilahu Tuhan. Jadi kalau diartikan ini, dia seorang laki-laki di langit, dia di langit Tuhan, ya. Dia di langit Tuhan, dan di bumi juga Tuhan, dan dia seorang laki-laki. Dan dia seorang laki-laki, dan dia maha bijaksana, dan dia seorang laki-laki maha bijaksana, hakim, ini hakim, bijaksana dan maha mengetahui, alimun. Jadi ini ayat yang paling menyerupai Injil, ya. Dia seorang laki-laki, sekarang dia akan, Tuhan Yesus kan ada di langit sekarang, Bisamai, ada di langit. Dia Tuhan. Dia Tuhan di bumi. Dia Tuhan, dia Tuhan. Dia seorang laki-laki Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Itu kalau mau diartikan ini secara literal, ini ayat yang paling mirip dengan Injil. Surah ke-43 ayat ke-84. 43 jumlah 7, ini 8 tambah 4, 12 jumlah tahun. Aduh. Jadi kalau kita cari di surah Al-An'am ayat 63, sama. Nah, ini yang pakai, yang berpasangan ini, wahwallah, dan dia Allah. Jadi di sini dipertegas bahwa yang laki-laki tadi itu, Allah. Dia seorang laki-laki Allah. Ini kalau diterjemahkan satu-satu, wow ini dan wahwa, seorang laki-laki, Allah fis samawati, di langit, wafil ardi, dan di bumi. Kan dia pernah di bumi itu Tuhan Yesus. Ya'lamu sirrakum, ya, yang mengetahui rahasiamu. Jadi memang Tuhan Yesus waktu dia di dunia itu dia mengetahui rahasia seseorang. Dia lihat saja, oh, dia sudah tahu rahasianya orang. Ya, dia tahu isi hatinya orang. Jadi itulah Allah di dalam Al-Quran, bahwa Allah di dalam Al-Quran itu menyatakan dirinya sebagai seorang laki-laki, ya. Jadi mari kita dengarkan lagi si Edis TV ini, apalah dia ngomong apa lagi ini. Baru hasil Tuhan karangan dia, hayalan dia ketika dia duduk-duduk di depan teras rumahnya.
Oke? Iya. Nah, ketika dia duduk-duduk di depan teras rumahnya, dia karanglah Tuhan baru, Tuhan gado-gado, gabungan dari semua agama. Ya kan? Jadi agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen digabung sama dia jadi gado-gado, dibikin Tuhan baru. Tuhan karangannya Lia Eden. Nama umatnya namanya Jamaah Salamullah. Nah, jadi dia ngarang Tuhan baru. Menurut dia, Tuhan yang dikarang dia ini, semua agama itu, Hindu, Buddha, ini dan lain sebagainya, mereka adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan karangannya Lia Eden ini. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa Muhammad membuat Tuhan baru, ya, Tuhan hasil cloning dari agama Yahudi, Nasrani, kemudian agama pagan Quraisy Mekah, dikloning jadi satu, jadilah Tuhan yang bernama Allah. Sejak kapan orang Yahudi, ya, orang Nasrani yang di Ya, tidak begitu saudara-saudaraku sekalian. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa kami hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Mudah-mudahan saya catat dalilnya ya. Jadi Tuhan negeri Mekah, saudara-saudaraku sekalian. Bukan Tuhannya Israel. Nabi Muhammad itu tidak menuhankan Tuhan Yesus, ya, tapi dia menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah, jadi saya hapus dulu ini. Mudah-mudahan ada Mekah di sini. Ya, Mekah. Tuhan negeri Mekah ini, Tuhan negeri Mekah ada di surah Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah. Itu saya perlihatkan ya. Ini innama sesungguhnya hanyalah ya umirtu, aku diperintah untuk abudu, bukan menyembah. Ini diartikan menyembah, keliru kalau menyembah, tapi abid, mengabdi kepada Rab Tuhan, diterjemahkan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan tapi junjungan, mengabdi kepada junjungan negeri ini, hazihi baldatan ya, hazihi baldati, Tuhan negeri ini ya, junjungan negeri ini, juragan, junjungan yang mengatur negeri Mekah. Nah, itu yang disembah oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak menyembah YHWH. Jadi tidak betul tuduhannya Edis TV ya, tidak betul. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, jelas sekali ada perbedaan antara Tuhan negeri Mekah dengan, karena di sini tegaskan hazihi ya, ini hazihi baldati ya, negara, maksudnya di situ adalah daerah Arab ya. Inilah yang penting diketahui bahwa, tapi sayangnya ulama lebih cenderung untuk memahami bahwa Tuhan itu satu ya. Nah, di sini juga ada di surah Quraisy 106. Nah, ini maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, ini Faliya'budu Rabb hadzal baiti ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ya, Rabb Tuhan dari haza ini rumah. Maksudnya rumah itu adalah Baitullah, Ka'bah. Jadi kalau diterjemahkan, maka hendaklah mereka mengabdi. Seharusnya mengabdi di sini, bukan menyembah, mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini sudah ada pemilik. Ya, memang sebenarnya pemilik saja ya, pemilik, bukan Tuhan ya, pemilik. Jadi Nabi Muhammad itu mengabdi kepada pemilik Ka'bah. Begitu artian sebenarnya. Tidak ada istilah Tuhan. Ini Tuhan bahasa Indonesia ya. Iya, sekian saudara, karena sudah berjalan berapa menit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini
bermanfaat untuk umat Islam, bermanfaat juga buat umat Kristen.